Su Bei mengalihkan pandangannya dari arena setelah meluapkan pikirannya sendiri. Pertarungan antara si Zhao Hua dan Huang Fumingze memang menarik, tetapi ada hal lain yang jauh lebih mendesak baginya, yaitu mencari tahu di mana anggota organisasi Black Flash bersembunyi. Karena pengawal orang tua Lan Subing mampu merasakan adanya tatapan pengawasan, berarti mata-mata itu pasti berada cukup dekat. Secara logika, tempat ini dipenuhi oleh personel pemerintah ability, dan siapapun dengan identitas mencurigakan seharusnya tidak mungkin lolos masuk. Dengan demikian, lokasi persembunyian Black Flash menjadi sebuah pertanyaan besar. Dari jendela, Su Bei melihat lautan penonton yang bersemangat. Hanya lantai paling atas yang memiliki ruang privat, tetapi orang-orang di sana pasti memiliki identitas bersih dan kuat. Pemerintah ability tidak mungkin ceroboh sampai membiarkan orang bermasalah masuk ke sana. Jika memang ada penyusup dengan identitas sempurna, maka akan sangat sulit ditangani. Su Bei pun mengaktifkan kemampuannya untuk memeriksa kompas takdir setiap orang. Seketika, ribuan kompas emas muncul di hadapannya, rapat hingga membuatnya sedikit pusing. Ia menyadari bahwa meskipun memeriksa satu orang hampir tidak menguras energi mental, mempertahankan dan memeriksa ratusan hingga ribuan kompas sekaligus adalah beban yang sangat besar. Di dalam arena terdapat sekitar 1000 orang. Menyaring semuanya membuat Su Bei sadar bahwa penguasaannya atas kemampuan takdir belum sekuat yang ia kira. Ia mengingat bahwa pengguna takdir tingkat tinggi tidak hanya melihat nasib individu, tetapi nasib bangsa bahkan dunia. Kesempatan ini ia jadikan latihan. Dengan metode eliminasi, Su Bei mulai menyingkirkan kompas takdir yang normal, jarum kecil di tengah dan jarum besar di bagian atas. Ia menutup banyak kompas sekaligus, hingga hanya tersisa beberapa saja. Kompas yang tersisa menunjukkan nasib buruk seperti kematian, sakit, atau cedera, tetapi mereka tersebar acak dan tidak menunjukkan pola mencurigakan. Selain itu, Black Flash kemungkinan besar akan bergerak pada hari ketiga, bukan hari ini. Jika begitu, berarti ancaman tidak berada di arena utama. Arena terlihat jelas tanpa tempat bersembunyi, kecuali Su Bei menyadari bahwa dinding tribun penonton mungkin tidak sepenuhnya padat. Banyak konstruksi dibuat berongga untuk menghemat biaya. Jika demikian, orang bisa bersembunyi di dalamnya dan mengintai lewat lampu sorot atau kemampuan khusus. Kesimpulan itu tidak membuat Su Bei lega. Ia hanya bisa menduga rencana Black Flash. Berdasarkan pengalamannya, target mereka kemungkinan besar adalah pertandingan hiburan di hari ketiga, saat para siswa terbaik berkumpul di arena. Posisi persembunyian di tribun sangat ideal untuk menyerang sekaligus. Dengan begitu, strategi terbaik Su Bei adalah menghindari terpilih dalam pertandingan hiburan. Namun ia juga sadar bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menghindari alur utama cerita. Banyak informasi penting hanya bisa diperoleh dengan terlibat langsung. Pikirannya berlanjut pada upaya menyelamatkan dunia. Saat ini, orang yang paling berpotensi menghancurkan meteorit adalah Wu Mingbai dengan kemampuan elemen tanah. Namun kekuatannya masih jauh dari cukup. Menunggu perkembangan alami alur cerita terlalu lama dan penuh risiko. Jika cerita berakhir lebih cepat, kesempatan menyelamatkan dunia bisa hilang sepenuhnya. Pikiran Su Bei kembali ke arena. Pertarungan si Zhao Hua dan Huang Fumingze masih berlangsung sengit. Tubuh Huang Fu yang hampir tak tertembus dan kemampuan naga yang beragam membuat si Zhao Hua kesulitan, sementara si Zhao Hua unggul dalam kelincahan udara. Keduanya akhirnya kehilangan kesabaran dan melepaskan jurus pamungkas masing-masing. Cahaya putih dan emas bertabrakan di udara, memicu ledakan besar yang membuat penonton berdiri terkejut. Saat debu belum menghilang, Su Bei menyatakan bahwa hasilnya adalah seri. Tepat setelah itu, Huang Fu berhasil memukul si Zhao Hua, dan keduanya jatuh tak sadarkan diri bersamaan.
Wasit segera menghentikan pertandingan dan menyelamatkan mereka dengan ability gelembung. Karena si Zhao Hua pingsan, Endless Ability Academy harus mengganti peserta. Banyak siswa bersemangat ingin maju, tetapi Lei Zhen memilih dengan cermat. Wu Jin dan Su Bei dikesampingkan karena mereka adalah kartu truf untuk pertarungan tim. Akhirnya, pilihan jatuh pada Lan Subing. Meski terkejut dan gugup, Lan Subing menerima keputusan itu setelah diingatkan bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Jiang Tianming dan Wu Mingbei ikut keluar untuk menemaninya secara visual dari tribun demi menenangkannya. Si Zhao Hua sendiri dibawa ke ruang medis dengan jaminan bahwa ia akan segera sadar berkat ability penyembuhan tingkat tinggi. Setelah itu, Lan Subing maju ke arena. Di luar dugaan, Lan Subing tampil sangat stabil. Dengan kemampuan World Spirit, ia hanya menggunakan dua perintah, membekukan dan menyegel kemampuan lawan, lalu menjatuhkan lawannya dengan mudah. Kekuatan absolutnya mengejutkan penonton dan membuat suasana arena memanas. Namun, Skydome segera mengirim lawan yang dirancang khusus untuk melawannya. Begitu pertandingan dimulai, lawan itu langsung menggunakan ability Silence, membuat Lan Subing tidak bisa berbicara sama sekali. Kemampuan itu langsung memotong inti kekuatan World Spirit. Situasi berubah drastis, dan untuk pertama kalinya, Lan Subing benar-benar berada dalam posisi terjepit. Li Su berbicara terus terang bahwa situasi ini memang tidak menguntungkan. Dalam tim utama Skydome Ability Academy, selain Huang Fumingze, hampir semua anggotanya bertipe pendukung. Artinya, tim cadangan Endless hampir tidak memiliki banyak target yang bisa diserang secara efektif. Kemampuan Silence milik lawan jelas bukan sekadar membungkam suara. Dari namanya saja, kemampuan itu tampak memiliki efek pembungkaman yang lebih menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi Lan Subing untuk menembus pertahanan lawannya. Pertarungan fisik menjadi satu-satunya pilihan. Secara fisik, Lan Subing tidaklah lemah. Dengan Meng Huai sebagai pengajar, kemampuan fisik kelas mereka tergolong solid. Namun melihat kemampuan lawan yang tampaknya tidak berorientasi serangan, besar kemungkinan ia justru memiliki spesialisasi pertarungan jarak dekat yang sangat baik. Kurang dari 1 menit setelah duel dimulai, Lan Subing menyadari bahwa ia tidak bisa menang dengan mudah. Namun berkat latihan rutinnya bersama Mutiaren dan Su Bei, ia juga tidak mudah dikalahkan meski berada dalam posisi tertekan. Meski demikian, Lan Subing memahami bahwa jika kondisi ini berlanjut, kekalahan hanya tinggal menunggu waktu. Sambil menghindari serangan lawan, Lan Subing mengevaluasi kondisinya. Tenggorokannya sepenuhnya tertutup, tidak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Namun ia masih bisa merasakan keadaan kemampuannya. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa World Spirit miliknya belum tersegel. Itu berarti ia masih memiliki peluang. Ia memiliki dua pilihan. Pertama, menggunakan mental energi untuk menembus kemampuan lawan agar bisa berbicara kembali. Namun pembungkaman suara seharusnya tidak menghabiskan banyak mental energi, sehingga lawan kemungkinan bisa mempertahankannya hingga Lan Subing terjatuh dari arena. Pilihan kedua adalah menemukan cara menggunakan World Spirit tanpa berbicara. Jika lawan mencoba menyegel kemampuannya sepenuhnya, itu pasti akan menghabiskan mental energi lebih besar. Jika Lan Subing bisa bertahan lebih lama, peluang kemenangan masih ada. Ia mencoba opsi pertama, karena itu yang paling sederhana. Cukup dengan mengucapkan satu kata saja, situasi akan langsung berbalik. Namun setelah beberapa kali mencoba, Lan Subing terkejut menyadari bahwa mental energinya sama sekali tidak berpengaruh. Ia pernah merasakan kendali Jiang Tianming sebelumnya, seperti tubuh yang ditarik benang atau dibungkus rapat, di mana mental energi masih bisa digunakan untuk melawan. Namun pembungkaman kali ini benar-benar berbeda. Ia tidak merasa dikendalikan,
melainkan seolah-olah kemampuan berbicaranya lenyap sepenuhnya. Mental energi tidak menemukan titik untuk ditembus. Artinya, ia harus menempuh jalan kedua. Masalahnya, meski memiliki ide, Lan Subing tidak tahu bagaimana mempraktikkannya. Word Spirit adalah kekuatan kata-kata, dan inti penggunaannya selalu melalui ucapan. Saat gangguan kecemasan sosialnya dulu menghalanginya berbicara, ia pernah mencoba mengaktifkan kemampuan ini tanpa suara, tetapi selalu gagal. Di ruang tunggu, Qi Huang mulai gelisah melihat Lan Subing semakin terdesak. Ia khawatir Skydome memang sengaja mengirim pengguna kemampuan seperti ini untuk menargetkan Lan Subing. Semua orang memusatkan perhatian pada pertandingan, membayangkan bagaimana mereka akan memecahkan kebuntuan jika berada di posisi Lan Subing. Su Bei menggeleng pelan dan mengatakan bahwa jika Lan Subing menguasai ventriloquism, situasi ini akan mudah diatasi. Namun ia jelas tidak siap menghadapi skenario seperti ini. Word Spirit memang memiliki kelemahan fatal pada aspek ucapan. Menurut Su Bei, mengetahui kelemahan ini seharusnya Lan Subing mempersiapkan jalan cadangan, tetapi ia wajar jika tidak melakukannya, mengingat kondisi mentalnya. Ucapan itu membuat semua terdiam. Ventriloquism bahkan belum pernah terpikirkan, dan bagi seseorang dengan kecemasan sosial, teknik tersebut mungkin terasa lebih memalukan daripada berbicara langsung. Saat itulah Wu Jin, yang biasanya pendiam, berbicara pelan bahwa suara tidak hanya berasal dari ucapan. Pernyataannya membuat semua orang terkejut. Wu Jin menjelaskan bahwa suara hati juga merupakan bentuk suara, hanya saja kebanyakan orang tidak dapat mendengarnya. Menurutnya, Word Spirit tidak hanya bergantung pada suara dari mulut. Ucapan ini mengejutkan Su Bei. Ia menyadari implikasinya, jika Wu Jin bisa mengatakan hal itu, berarti ia mungkin mampu mendengar suara hati orang lain. Mengingat kemampuannya yang berkaitan dengan sucubus, hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Tatapan Su Bei dan Wu Jin bertemu, dan Wu Jin menundukkan kepala dengan ekspresi bersalah. Su Bei langsung menyadari bahwa Wu Jin pernah menggunakan kemampuannya padanya. Ia mengajak Wu Jin keluar dengan dalih ke kamar mandi, dan di tempat sepi, Su Bei menanyakan kapan dan apa yang didengar Wu Jin. Wu Jin mengaku hanya sekali, saat ia khawatir Su Bei memikirkan kemampuannya. Ia mendengar Su Bei berpikir bahwa kemampuan itu terasa aneh dan tidak cocok. Manga Consciousness kemudian menjelaskan bahwa pikiran yang menyentuh kebenaran dunia tidak bisa terdengar oleh siapapun, sehingga Su Bei pun tenang. Setelah memastikan bahwa Wu Jin tidak mendengar hal berbahaya, mereka kembali ke ruang tunggu. Saat itu, pertandingan masih berlangsung, dan Qi Huang merasa Lan Subing hampir kalah. Namun Su Bei dengan yakin menyatakan bahwa Lan Subing akan menang. Dengan kemampuannya, Su Bei melihat penunjuk nasib Lan Subing berada jauh di sisi kemenangan. Kepercayaan diri itu menular. Mereka turun ke arena untuk menunggu. Perubahan sikap kelompok Endless menarik perhatian siswa Skydome. Mereka menyadari bahwa Su Bei, seorang Destiny Track, pasti telah melihat hasil pertandingan. Di arena, Lan Subing terdorong hingga tepi arena dan terjatuh akibat pukulan lawan. Ia tampak kelelahan dan terluka, namun sorot matanya tetap teguh. Ketika lawan mendekat untuk mengakhiri pertandingan, tubuhnya tiba-tiba membeku total. Lan Subing bangkit dengan senyum puas. Tanpa bisa berbicara, ia jelas telah membalikkan keadaan. Ketika kemampuan lawan dilepaskan dan ia bisa berbicara kembali, Lan Subing menjelaskan bahwa suara hati juga merupakan suara. Dengan itu, ia berhasil mengaktifkan Word Spirit. Penonton pun gempar. Banyak yang menyebutkan bahwa menggunakan suara hati untuk Word Spirit adalah sesuatu yang sangat langka. Meski merasa sedikit malu mendengarnya, Su Bei hanya bisa menerima bahwa logika dunia manga memang seperti ini.
Lan Subing tidak langsung mengakhiri pertandingan. Ia memulihkan mental energi sambil bertanya soal kemampuan lawannya, meski ia tidak mendapat jawaban. Pada akhirnya, ia memenangkan pertandingan dan melanjutkan duel berikutnya. Dalam 3 pertandingan selanjutnya, Skydome tidak mampu menghentikannya. Bahkan ketika menghadapi pengguna mental energi tinggi, kelemahan fisik lawan tetap membuat Lan Subing unggul. Ia berhasil menyapu 4 lawan sekaligus. Sorak-sorai memenuhi arena. Nama Lan Subing diteriakkan, dan bahkan muncul spanduk dukungan yang dibuat dengan kemampuan elemen air. Popularitasnya melesat, melampaui peserta lain. Setelah pertandingan berikutnya diumumkan, Lei Zhen menoleh dan menanyakan apakah Su Bei ingin turun bertanding selanjutnya. Su Bei terkejut ketika namanya disebut sebagai kandidat peserta berikutnya. Ia langsung mempertanyakan alasan pemilihannya. Lei Zhen menjelaskan bahwa karena Haute Ability Academy berfokus pada pertarungan fisik, kemampuan bertarung fisik Su Bei dianggap paling cocok untuk menghadapi mereka. Namun penjelasan itu terdengar setengah bercanda. Su Bei tidak menerima begitu saja. Ia menegaskan bahwa kemampuan fisiknya, sebaik apapun, tidak akan cukup untuk melawan pengguna kemampuan yang dapat berubah menjadi manusia serigala, singa, atau tubuh baja. Teknik tidak selalu bisa menandingi kekuatan mentah, kecepatan, dan daya tahan yang jauh lebih tinggi. Lei Zhen mengingatkan bahwa Su Bei juga memiliki ability, tetapi Su Bei tetap menolak. Ia tidak ingin turun sekarang karena kemampuannya perlu disembunyikan, terutama demi pertandingan tim battles. Jika kemampuannya terekspos terlalu dini, ia akan menjadi target utama lawan. Ia tidak ingin menghadapi situasi di mana musuh mengorbankan segalanya hanya untuk menjatuhkannya lebih dulu. Setelah melihat sikap Su Bei, Lei Zhen mengalah dan mengakui bahwa ia hanya bercanda. Meng Huai kemudian masuk dan menghentikan candaan itu. Ia menetapkan bahwa peserta berikutnya adalah Qi Huang. Qi Huang sangat antusias dan berjanji tidak akan mengecewakan akademi. Pertandingan berlanjut antara Skydome Ability Academy dan Haute Ability Academy, mempertemukan ability dengan pertarungan fisik murni. Haute mengirim pengguna ability dengan Primordial Bloodline yang menunjukkan kekuatan fisik luar biasa, bahkan memecahkan arena hanya dengan 1 pukulan. Meski demikian, Skydome memenangkan ronde pertama dengan pengguna ability terbang yang terus menjaga jarak dan menguras stamina lawan. Pada ronde kedua, Skydome mengganti strategi dengan mengirim gadis berkemampuan bayangan. Haute, salah perhitungan, mengirim pengguna ability terbang. Hasilnya, mereka kembali kalah karena gadis itu dapat menyerang melalui bayangan, bahkan saat lawan berada di udara. Situasi berubah di ronde ketiga. Haute mengirim seorang bocah berambut hijau. Saat gadis bayangan mencoba masuk ke bayangannya, keduanya tiba-tiba menghilang dari arena. Penonton terkejut, namun wasit dan Zhao Xiaoyu menjelaskan bahwa bocah itu memiliki ability, arena, yang menarik lawan ke ruang duel tertutup dengan aturan khusus. Ketika mereka kembali, ekspresi gadis bayangan sudah menjelaskan hasilnya, ia kalah. Skydome kehilangan momentum. Ronde berikutnya, gadis berambut biru juga dikalahkan dengan cara yang sama. Penonton mulai mencemooh karena tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam arena. Qi Huang menjadi sangat serius. Jika pengguna elemen air saja kalah, maka dirinya kemungkinan besar juga akan kalah. Meng Huai mempertimbangkan pergantian peserta dan mengizinkan Qi Huang mencari informasi terlebih dahulu. Dari informasi yang didapat, diketahui bahwa di dalam arena, satu pihak memilih jenis pertandingan dan pihak lain memilih satu batasan. Bocah berambut hijau selalu memilih pertarungan fisik, lalu membatasi anggota tubuh atau indera lawan. Dalam kondisi seperti itu, ia hampir selalu menang karena pengalaman dan latihannya yang ekstrim.
Kemampuan ini sulit dihadapi kecuali oleh petarung fisik yang lebih unggul. Beberapa ability tertentu sebenarnya bisa mengatasinya, tetapi mereka tidak bisa diturunkan saat ini. Maka, satu-satunya pilihan realistis adalah mengalahkannya dengan kemampuan bertarung murni. Semua pandangan akhirnya tertuju pada Su Bei. Su Bei diam. Ia tahu ia bisa menang, tetapi ia tidak ingin menang. Pertarungan fisik berarti menerima pukulan langsung, sesuatu yang ingin ia hindari. Namun Meng Huai langsung menetapkannya sebagai peserta tanpa memberi ruang penolakan. Su Bei hanya meminta satu hal, ia akan bertanding sekali saja. Keputusan diterima. Skydome kemudian menurunkan Huang Fumingze di pertandingan terakhir mereka dan mengamankan kemenangan. Setelah sesi pagi selesai, semua peserta beristirahat makan siang. Di kafetaria, kelompok Endless bertemu langsung dengan Haute Ability Academy. Percakapan mereka sengaja diarahkan untuk memancing informasi dan menekan mental, terutama dengan menyinggung bahwa ability arena hanya takut pada defense track. Kelompok Endless memilih pergi lebih awal agar tidak tertawa atau memicu perubahan strategi lawan. Saat pertandingan terakhir dimulai sore hari, Su Bei resmi diturunkan melawan pengguna arena. Lawan tampak percaya diri dan langsung menarik Su Bei ke dalam ruang arena tanpa memberi kesempatan apapun. Di dalam arena tertutup, lawan memilih pertarungan fisik. Su Bei mendapat giliran memilih batasan dan memutuskan melarang pelarian bagi kedua belah pihak. Ia ingin pertarungan selesai cepat dan langsung. Keputusan itu membuat lawan terkejut. Ia mengira Su Bei hanya anak tampan tanpa kekuatan berarti. Namun begitu pertarungan dimulai, kenyataan menghantamnya dengan keras. Kecepatan, kekuatan, dan teknik Su Bei jauh melampaui dirinya. Pengguna arena yang sebelumnya tak terkalahkan mulai dipukuli tanpa mampu membalas. Ia tidak tahu bahwa Su Bei telah berlatih sejak kecil, jauh lebih lama daripada siapapun di akademi. Terdesak, ia memohon agar pertarungan dihentikan dan meminta Su Bei tidak memukul wajahnya. Namun Su Bei menolak. Setelah menjatuhkannya ke tanah dan sepenuhnya menguasai situasi, Su Bei menatapnya dengan tenang. Dengan ekspresi datar dan mata ungu tanpa emosi, Su Bei menyampaikan ultimatum. Menyerah sekarang, atau ia akan benar-benar serius. Su Bei menegaskan bahwa pertarungan sebelumnya sama sekali belum membuatnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Bocah berambut hijau yang tergeletak di tanah masih berusaha menyelamatkan harga dirinya, tetapi sebelum sempat mengeluh lebih jauh, Su Bei menunduk dan mencengkeram lehernya dengan ringan. Dengan senyum tipis, Su Bei menyatakan bahwa itulah yang disebut bertarung sungguh-sungguh. Cengkeraman ringan itu langsung membuat bocah tersebut panik. Meski hanya sedikit tekanan, ia merasa nyawanya benar-benar terancam. Di dalam arena, keselamatan peserta memang tidak dijamin sepenuhnya. Ia langsung meminta maaf dan memohon ampun. Setelah dilepaskan, ia masih mencoba bertahan dengan satu permintaan terakhir, sebuah pertanyaan sebelum menyerah. Su Bei mengizinkannya berbicara. Dengan mata penuh harapan, bocah itu menanyakan apakah Su Bei menggunakan ability dalam pertarungan. Ia sulit menerima kenyataan bahwa dirinya kalah telak hanya oleh kemampuan bertarung fisik. Su Bei menjawab bahwa ia tidak menggunakan ability sama sekali dan menyarankan agar ia berlatih lebih keras jika merasa lemah. Harga diri bocah itu hancur seketika. Ia langsung menyerah sebelum ejekan Su Bei berlanjut. Sistem arena mengumumkan kemenangan pihak merah. Arena mekanis pun terurai, batasan-batasan menghilang, dan keduanya kembali ke arena nyata. Karena pertarungan berlangsung terlalu singkat, wasit terkejut dan harus memastikan hasilnya langsung dari peserta. Bocah berambut hijau tidak berani berbohong dan mengakui kekalahannya. Penonton pun gempar, bukan karena ia kalah, tetapi karena kekalahannya terjadi begitu cepat, padahal ability-nya dikenal sangat merepotkan.
Wasit tidak terlalu heran. Dengan kemampuan seperti itu, jika kalah secepat ini, berarti ia benar-benar kalah telak. Ia mengumumkan hasil pertandingan dan kemudian bertanya apakah Su Bei akan melanjutkan pertandingan berikutnya. Su Bei menolak. Setelah sempat terkejut, wasit menerima keputusan itu dan meminta nama peserta selanjutnya. Su Bei turun dari arena dengan santai. Mo Xiaotian langsung menyambutnya dengan penuh semangat, memuji kemenangan cepatnya dan bertanya tentang kemampuan bertarung fisik lawannya. Su Bei menilai lawannya, lumayan, penilaian yang terdengar merendahkan bagi bocah berambut hijau yang masih berada di sekitar. Bocah itu langsung protes, tetapi rekan setimnya menegaskan bahwa penilaian itu justru sudah sangat menjaga muka. Semua orang di Haute Ability Academy terkejut, mereka tahu seberapa kuat bocah itu. Fakta bahwa ia tidak bertahan 7 menit melawan Su Bei membuat mereka mempertanyakan kekuatan sejati Su Bei, yang seharusnya adalah pengguna ability tipe mage. Bocah itu sendiri tidak bisa menerima kenyataan dan mulai berasumsi bahwa Su Bei sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Tingkah lakunya membuat Su Bei dan yang lain kehabisan kata-kata, hingga akhirnya ia diseret pergi oleh rekannya. Jiang Tianming menghampiri Su Bei dan memberi selamat. Saat ditanya batasan apa yang dipilih Su Bei di dalam arena, berbagai tebakan muncul, tetapi semuanya salah. Su Bei menjawab bahwa ia melarang pelarian. Keheningan pun terjadi, dan Lan Subing hanya bisa menghela napas karena keputusan itu benar-benar mencerminkan kepribadian Su Bei. Pertandingan berlanjut, dan giliran Qi Huang maju. Ia tampak percaya diri. Namun Su Bei sendiri merasa bahwa Endless Ability Academy tidak mungkin terus menang tanpa kekalahan, alur cerita tidak akan membiarkan semuanya berjalan mulus. Di pertandingan berikutnya, Qi Huang berhasil menang mudah melawan pengguna ability penguatan tubuh yang tidak bisa terbang. Namun pada pertandingan ketiga, lawannya adalah pengguna ability transformasi tubuh seperti tanah liat. Meskipun Qi Huang sudah berhati-hati dan menyerang dari udara, lawannya mampu memperpanjang lengannya dan menjangkaunya. Tanpa disangka, lawan yang seharusnya tidak bisa terbang justru berhasil mendekatinya. Saat jarak terputus, hasilnya sudah bisa ditebak. Qi Huang kalah setelah dikunci dengan teknik judo, meskipun sempat membakar lawannya dengan api Phoenix hingga hampir pingsan. Qi Huang turun dari arena dengan penuh penyesalan dan meminta hukuman. Meng Huai menyatakan bahwa ia memang harus dihukum dan memerintahkannya meminum ramuan buatan Dr. Wang. Qi Huang mengira itu hanyalah pengobatan dan meminumnya tanpa ragu. Namun rasa manis yang ekstrim langsung menghancurkan ekspresinya. Tubuhnya terasa seperti berubah menjadi gula, tenggorokannya lengket tak tertahankan. Ia ambruk setelah memohon air dan pingsan dengan wajah penuh penderitaan. Semua orang bergidik melihat efek ramuan itu, sementara Dr. Wang sendiri tampak tulus kebingungan dan menyatakan bahwa minumannya hanya manis. Meng Huai memperingatkan bahwa kesalahan akan berujung pada hukuman serupa. Dr. Wang, tanpa sadar, justru naik jabatan sebagai eksekutor hukuman. Dengan 2 pertandingan tersisa, Meng Huai menunjuk Li Su. Jika Li Su menang 2 kali, ia tidak perlu bertanding keesokan hari. Jika kalah, ia harus ikut tim battles. Lawan berikutnya dari Haute Ability Academy adalah pengguna ability senjata dengan golok biasa, tetapi berkemampuan All Cleaving Blade, yang dapat memotong bahkan ability. Namun pilihan itu justru menguntungkan Endless Ability Academy, karena Li Su menggunakan ability Illusion. Pertandingan dimulai tampak normal, tetapi tak lama kemudian, lawan Li Su bertarung sendirian melawan ilusi. Ia tidak menyadari bahwa dirinya sudah terjebak hingga akhirnya keluar arena dengan sendirinya. Pada pertandingan terakhir, meski lawan sudah waspada, Li Su menggunakan ilusi berlapis dan kembali menang. Setelah hasil diumumkan,
Su Bei menerima pemberitahuan dari Manga Consciousness bahwa sistem King of Abilities telah diperbarui. Saat semua orang berjalan pulang, mereka bertemu Ai Baozu dan si Zhao Hua yang telah pulih. Qi Huang, masih trauma dengan ramuan Dr. Wang, bereaksi berlebihan saat mendengar nama pengobatan itu. Ai Baozu mengusulkan berjalan-jalan, tetapi Jiang Tianming menolak karena khawatir akan bahaya. Akhirnya mereka sepakat tetap berada di dalam venue. Dalam hati, Su Bei justru berpikir sebaliknya. Bahaya terbesar tidak berada di luar, melainkan bersembunyi tepat di dalam venue itu sendiri. Su Bei menolak ikut menjelajahi venue bersama yang lain. Melihat tak ada yang keberatan, ia memilih kembali ke asrama. Ai Baozu segera mencurigainya dan bertanya apakah Su Bei telah meramalkan sesuatu yang buruk. Su Bei membantah dengan santai, mengatakan ia tidak selalu meramalkan segalanya dan tidak menggunakan ability maupun memeriksa destiny kampus siapapun. Meski begitu, Ai Baozu tetap tidak sepenuhnya percaya. Namun karena mereka berada di wilayah ability government dan para guru ada di sekitar, kelompok itu tetap memutuskan menjelajahi venue. Sebagai langkah pengamanan, Jiang Tianming melaporkan rencana mereka pada Meng Huai agar guru bisa segera bertindak jika terjadi sesuatu. Su Bei kembali ke asrama dan memeriksa pembaruan terbaru King of Abilities. Karena pembaruan tersebut hanya mencakup pertandingan individu, tidak ada hal istimewa. Ia kemudian mencari informasi tentang organisasi Black Flash, tetapi karena baru hari pertama kompetisi antar akademi, tidak ada petunjuk apapun. Dengan sabar, ia meninjau kembali pertandingan hari itu melalui sudut pandang manga. Dari manga, Su Bei mengetahui detail yang sebelumnya tidak ia ketahui. Skydome Ability Academy benar-benar membangun tim dengan konsep 4 pendukung dan 1 inti, semuanya berpusat pada Huang Fumingse. Keempat pendukung itu mungkin bukan yang terkuat, tetapi paling kompatibel dengannya. Walaupun detail kerja sama mereka tidak dijelaskan, kepercayaan diri mereka menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Dengan ability Huang Fumingse yang sudah sangat kuat, jika ia dilindungi sepenuhnya, akademi lain bisa saja dihancurkan. Haute Ability Academy menggunakan pendekatan berbeda. Mereka menurunkan tim 5 jalur standar, tetapi memiliki rencana yang sangat matang. Rencana itu hanya bisa digunakan sekali, karena setelah terlihat, lawan pasti akan bersiap. Guru mereka belum memutuskan akademi mana yang akan menjadi target, berniat menilai situasi lebih dulu. Su Bei menyimpulkan bahwa targetnya pasti Endless Ability Academy. Berdasarkan alur cerita khas manga, Su Bei memperkirakan hasil akhir kompetisi, Endless Ability Academy di posisi pertama, Skydome kedua, dan Haute ketiga. Setelah sedikit merasa puas dengan prediksi itu, ia kembali merasa bosan. Dunia manga selalu memiliki pola yang mudah ditebak. Su Bei sempat melihat forum. Tidak ada hal baru selain perayaan atas ability baru Lan Subing. Tidak ada yang menganggap ucapan, suara hati, terasa memalukan. Menjelang malam, Meng Huai mengumumkan urutan pertandingan hari berikutnya, Haute vs Skydome, Haute vs Endless, dan Endless vs Skydome. Setiap pertandingan dipisahkan oleh jeda 2 jam. Susunan pemain Endless untuk pertandingan pertama adalah Su Bei, Jiang Tianming, Lan Subing, si Zhao Hua, dan Ai Baozu. Keesokan paginya, mereka tiba di Longe Venue untuk mengamati pertandingan lawan. Arena telah diperluas hampir 3 kali lipat, jelas disiapkan khusus untuk tim battle. Berbagai rintangan tak bisa digerakkan ditempatkan demi tontonan dan keadilan. Layar besar menampilkan skor pertandingan individu, Endless memimpin jauh dengan 17 poin, disusul Skydome dan Haute. Pertandingan pertama dimulai, Skydome melawan Haute. Strategi Skydome sangat ekstrim. Semua anggota kecuali Huang Fumingse berkumpul di sudut terjauh, membangun benteng pertahanan,
sementara Huang Fumingze maju sendirian menghadapi 5 lawan. Tubuhnya bersinar dengan berbagai efek ability, hasil dukungan rekan-rekannya. Huang Fumingze langsung menargetkan support Haut, karena tanpa support tersebut, tim Haut kehilangan keunggulan besar. Meski Haut berusaha melindunginya, Huang Fumingze memanggil 2 naga emas kecil untuk menahan anggota lain, lalu berpindah ke belakang support. Defense Track Haut berhasil menahan serangan awal, tetapi situasi berubah ketika Special Track berambut hijau mengaktifkan ability-nya dan membawa sang support ke dalam arena. Langkah ini mengorbankan 2 orang, tetapi menyelamatkan support dan Special Track. Strategi itu efektif melawan komposisi Skydome. Namun Huang Fumingze tidak gentar. Ia menunjukkan kekuatan absolut, bertarung 1 lawan 3 tanpa terdesak. Dengan kekuatan fisik, kemampuan terbang, teleportasi, dan 2 naga elemen, ia perlahan mengalahkan 1 demi 1 lawan Haut hingga memenangkan pertandingan seorang diri. Sorak-sorai penonton menggema, sementara Endless Ability Academy justru merasa tertekan. Jiang Tianming bertanya pada Si Zhaohua tentang pertarungannya melawan Huang Fumingze. Si Zhaohua menjelaskan bahwa kekuatan dan kecepatannya luar biasa, dan satu-satunya cara adalah menjaga jarak serta menyerang dengan sihir. Serangan fisik hampir tidak efektif. Meng Huai mengingatkan bahwa lawan mereka berikutnya adalah Haut, bukan Skydome. Meski sebagian merasa Haut lebih mudah, Meng Huai tetap waspada. Saat pertandingan kedua dimulai, Endless menghadapi Haut. Su Bei memikirkan rencana tersembunyi Haut yang belum mereka gunakan. Ia mengaktifkan ability-nya dan memeriksa Destiny Compass timnya. Hampir semua penunjuk besar condong ke arah keluar, kecuali Jiang Tianming. Bahkan milik Su Bei sendiri menunjukkan pertanda buruk. Haut menurunkan formasi baru. Support lama mereka tidak muncul, digantikan ability baru bernama Xin Shatling, yang memungkinkan pembagian status antar anggota. Pertandingan dimulai seimbang. Su Bei memilih berada di belakang, tidak aktif bertarung. Penonton mulai bertanya-tanya mengapa Su Bei tidak bergerak. Di layar besar, wajahnya bahkan ditampilkan, menarik perhatian. Tak lama kemudian, support Haut mendekatinya dan menyerang secara langsung. Meski tidak memiliki kemampuan ofensif, support itu terlatih dalam pertarungan fisik. Namun ia dengan cepat dikalahkan oleh Su Bei dan ditekan ke tanah dalam waktu singkat. Support itu mengakui kekuatan Su Bei dan menyebut Green Hired Boy telah memperingatkannya. Su Bei segera menyadari tujuan sebenarnya dari serangan itu. Ia melihat Destiny Compass di medan perang dan menyadari bahwa hampir semua orang, dari kedua tim, akan segera tereliminasi. Support Haut sengaja mendekatinya untuk menyeretnya turun bersama. Support itu terkejut karena Su Bei bisa melihat semuanya tanpa bertindak. Ia menyadari bahwa Su Bei adalah pengguna Destiny Track. Meski gentar, ia merasa lega karena percaya Su Bei juga akan tersingkir bersama mereka. Ucapan Su Bei membuat Jiang Tianming dan anggota Endless Ability Academy lainnya menyadari perubahan ekspresi para lawan. Situasi yang sebelumnya tampak menguntungkan Endless ternyata menyembunyikan rencana lain dari Haut Ability Academy. Reaksi lawan serta percakapan Su Bei dengan support mereka menjadi petunjuk bahwa ada skema tersembunyi. Ketika Su Bei menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka akan segera tereliminasi, para anggota Endless terkejut. Ai Baozu tidak percaya. Begitu pula penonton yang mendengar pernyataan itu melalui sistem pengeras suara arena. Banyak yang mengira Endless sedang mendominasi, sehingga ucapan Su Bei terdengar mustahil. Pengguna ability control dari Haut mengakui rencana tersebut dengan sombong. Ia menyatakan bahwa semua orang akan jatuh bersama mereka. Tak lama setelah itu, ia melompat keluar arena, dan secara bersamaan Lan Subing juga muncul di luar arena dengan ekspresi bingung. Jiang Tianming segera menebak pelakunya dan menatap support Haut.
Ia menyimpulkan bahwa ability Sinshad Link telah menghubungkan semua anggota Endless dengan tim HAUT. Support HAUT mengonfirmasi, menjelaskan bahwa dengan bantuan Special Track, ia dapat menghubungkan seluruh tim Endless, sehingga saat mereka jatuh, Endless ikut terseret. Ia menawarkan pilihan menyerah atau terus bertarung dan ikut jatuh bersama. Rencana HAUT memang hampir sempurna dan dapat bekerja melawan akademi manapun. Namun Subei mengetahui satu celah, ability Jiang Tianming meniadakan efek ability lain, sehingga sinkronisasi tidak berlaku padanya. Karena itu, seharusnya hanya Jiang Tianming dan Attack Track HAUT yang tersisa. Namun Subei juga bertindak. Dengan memanfaatkan ability Destiny Track miliknya, ia menyesuaikan Destiny Compass Attack Track HAUT, mengarahkan penunjuk besarnya ke exit. Ia kemudian menyatakan bahwa mereka telah meremehkannya. HAUT menjadi waspada, tetapi tidak punya pilihan lain selain melanjutkan rencana. Special Track mereka melompat keluar arena bersama Ai Baozu, lalu Defense Track membawa si Zhao Hua. Ketika Support HAUT melompat untuk menyeret Subei dan Jiang Tianming, Subei melepaskan sebuah gear ke arah Attack Track HAUT, memicu efek penunjuk yang telah ia atur sebelumnya. Akibat reaksi refleks Attack Track yang menghindar, ditambah waktu yang tepat ketika support melompat, keseimbangannya terganggu. Gear Subei menjadi pemicu terakhir yang membuatnya jatuh keluar arena. Dalam hitungan detik, hanya Jiang Tianming yang tersisa. Wasit segera mengumumkan kemenangan Endless Ability Academy. Arena pun gempar. Semua mata tertuju pada Subei, meskipun tak seorang pun benar-benar memahami bagaimana ia melakukannya. Attack Track HAUT menuduh Subei telah mengatur segalanya, tetapi Subei hanya menanggapi dengan santai, menyebutnya sebagai permainan takdir. Sebelum pergi, Support HAUT bertanya mengapa Jiang Tianming masih berada di arena. Jiang Tianming berpura-pura polos dan menyatakan bahwa mungkin sinkronisasi tidak terhubung. Meski tidak percaya, HAUT memilih tidak menyelidiki lebih jauh karena kompetisi mereka telah berakhir. Kembali ke Longe, Mo Xiaotian memeluk Subei dengan antusias, memuji aksinya, lalu beralih mengagumi Jiang Tianming. Jiang Tianming akhirnya menjelaskan secara samar bahwa ia memiliki lebih dari satu ability, tanpa mengungkap detail penting. Meski demikian, ia sadar bahwa Subei tampaknya sudah mengetahui rahasianya. Meng Huai kemudian datang dan memperingatkan agar mereka tidak lengah di pertandingan terakhir melawan Skydome. Karena kondisi mental energi Ai Baozu dan si Zhao Hua belum pulih, ia memutuskan mengganti mereka dengan Wu Mingbai dan Mo Xiaotian. Subei mengusulkan agar dirinya juga tidak ikut, tetapi Meng Huai menolak. Dengan pertimbangan strategis, Meng Huai justru menetapkan Wu Jin masuk dalam susunan pemain, karena ability-nya dianggap lebih efektif menghadapi Huang Fumingze. Meski enggan, Wu Jin tidak bisa membantah keputusan tersebut. Meng Huai akhirnya mengumumkan susunan final tim battle, Jiang Tianming, Lan Subing, Wu Mingbai, Mo Xiaotian, dan Wu Jin. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk makan dan beristirahat. Usai Meng Huai pergi, Wu Jin mendekati Subei dan menuntut alasan mengapa ia dipaksa bertanding. Subei menjawab singkat bahwa ini adalah waktu yang tepat. Wu Jin merenungkan makna kata-kata itu, menyadari bahwa jika ia terus bersembunyi, konsekuensinya bisa lebih besar di kemudian hari. Tanpa penjelasan tambahan, Subei pergi makan, dan Wu Jin mengikutinya dalam diam. Saat makan siang, 4 siswa yang tidak bertanding, termasuk Feng Lan, akhirnya bergabung kembali, menandai pertama kalinya mereka berkumpul lengkap dalam 2 hari terakhir. Zhao Xiaoyu tidak membiarkan suasana menjadi canggung. Begitu duduk, ia tersenyum dan mengatakan bahwa selama 2 hari terakhir ia sibuk membantu panitia, dan baru sekarang sempat makan bersama mereka. Ia juga mengucapkan selamat karena telah melihat nama Endless Ability Academy diukir pada medali,
menandakan kemenangan mereka sudah pasti. Mendengar itu, Jiang Tianming dan yang lain tersenyum lega. Meski masih ada satu pertandingan tersisa, hasil keseluruhan sudah ditentukan, sehingga beban di pikiran mereka berkurang. Mu Tieren kemudian bertanya dengan nada khawatir apakah mereka siap menghadapi Skydome pada pertandingan sore. Ia menyebut penampilan Huang Fumingze yang sangat kuat. Sebagai sesama pengguna ability penguat tubuh, Mu Tieren bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Huang Fumingze berada di tingkat yang jauh berbeda. Jiang Tianming bertukar pandang dengan rekan-rekannya lalu menjawab bahwa mereka sudah memiliki rencana, meskipun belum sepenuhnya difinalisasi. Dalam tim battle, taktik adalah segalanya. Dengan strategi Skydome yang sudah terbaca, Endless sebenarnya memegang keunggulan. Seperti kata Meng Huai, jika mereka masih kalah, itu murni kesalahan mereka sendiri. Seperti hal sebelumnya, Skydome juga merancang taktik khusus untuk Huang Fumingze. Kekalahan hal terjadi karena selisih kekuatan yang terlalu besar. Jika Huang Fumingze tidak mampu menghadapi 3 lawan sekaligus, hasilnya mungkin akan berbeda. Rencana Jiang Tianming hanya diketahui oleh dirinya, Lan Subing, dan Wu Mingbai. Wu Jin dan Mo Xiaotian terlihat bingung, tetapi tidak bertanya. Sebagai rekan setim, mereka tahu akan diberitahu sebelum pertandingan dimulai. Ai Baozu tiba-tiba menoleh ke Feng Lan dan bertanya apakah mereka bisa menang. Ability profesi milik Feng Lan bisa memprediksi hasil pertandingan. Namun Feng Lan menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak menggunakan profesi untuk semua hal. Ketika Ai Baozu bertanya alasannya, Feng Lan menjawab singkat bahwa masa depan yang ia lihat bisa diubah. Jika ia melihat Endless menang dan semua menjadi lengah, maka Skydome justru bisa berbalik menang. Su Bei tertawa kecil dan mengatakan bahwa tujuan profesi memang untuk mengubah masa depan. Namun Feng Lan tidak mengatakan bahwa setiap perubahan masa depan membawa dampak besar pada dirinya, terutama jika menyangkut nasib tim protagonis. Ai Baozu akhirnya mengangguk dan mengatakan ia tidak akan bertanya lagi. Ia yakin mereka akan menang karena kepercayaannya pada rekan-rekannya. Lan Subing berkomentar bahwa ucapan itu terdengar seperti Mo Xiaotian, dan semua orang langsung tertawa. Zhao Xiaoyu lalu bertanya pada Mo Xiaotian mengapa ia tidak pernah meminta Su Bei atau Feng Lan meramal masa depan. Mo Xiaotian menggaruk kepalanya dan berkata bahwa masa depan yang sudah diketahui sebelumnya itu membosankan, dan ia tidak ingin mengetahuinya. Feng Lan mengangguk setuju, mengatakan bahwa hal itu memang membosankan. Su Bei juga setuju, masa depan yang pasti membuat hidup terasa datar dan kehilangan kejutan. Wu Mingbai mendengus, lalu mengajak semua peserta yang akan bertanding untuk pergi menyusun strategi. Para peserta meninggalkan meja, sementara yang tidak bertanding masih makan. Mu Tieren kemudian mengatakan kepada Su Bei bahwa banyak penonton ingin memilihnya untuk pertandingan hiburan, begitu pula si Zhao Hua dan Lan Subing. Kemungkinan besar slot mereka sudah aman. Si Zhao Hua merasa puas karena itu merupakan pengakuan dari penonton. Su Bei hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ia seharusnya berterima kasih. Zhao Xiaoyu menertawakannya dan menyindir bahwa karena Su Bei bersantai di tim battle resmi, bersantai di pertandingan hiburan pasti lebih mudah. Su Bei langsung membantah, mengatakan itu adalah pengekangan strategis, bukan bermalas-malasan. Zhao Xiaoyu kemudian bertanya mengapa Wu Jin yang bertanding, bukan si Zhao Hua atau Ai Baozu. Si Zhao Hua menjelaskan bahwa mental energi mereka habis di pertandingan sebelumnya sehingga Meng Huai mencadangkan mereka, dan menyuruh Zhao Xiaoyu bertanya pada Su Bei soal Wu Jin. Zhao Xiaoyu langsung menuduh Su Bei menjebak Wu Jin. Ketika ditanya maksud ucapan, waktu yang tepat, yang Su Bei sampaikan pada Wu Jin, Su Bei balik bertanya mengapa kepala sekolah Wu dibersikeras agar Wu Jin mendapat slot peserta.
Semua menyadari bahwa tujuan kepala sekolah adalah agar Wu Jin benar-benar bertanding, bukan sekadar menjadi hiasan, untuk membantunya mengatasi ketakutan tampil di depan publik. Si Zhao langsung mengerti bahwa Su Bei ingin memenuhi keinginan kepala sekolah dan membantu Wu Jin. Namun Su Bei dengan jujur mengatakan bahwa alasan utamanya hanyalah karena ia sendiri tidak ingin bertanding. Semua terdiam. Ai Baozu dan si Zhao menimpali dengan komentar bahwa Su Bei sangat menyebalkan. Tak lama kemudian, pertandingan terakhir tim battle dimulai, Endless Ability Academy melawan Skydome Ability Academy. Skydome menurunkan susunan yang sama dengan taktik yang sama. Dari informasi guru dan pertandingan sebelumnya, Endless sudah memahami kemampuan 4 anggota Skydome lainnya, 1 defense, 1 control cleanser, 1 skill enhancer, dan 1 healer, tim pendukung sempurna untuk Huang Fumingze. Si Zhao sempat mengeluh mengapa ia tidak mendapat perlakuan semewah itu, dan langsung ditegur Meng Huai. Pertandingan pun dimulai. Seperti sebelumnya, 4 anggota Skydome berkumpul di sudut dengan perlindungan penuh dari defense track, sementara Huang Fumingze menghadapi 5 orang Endless sendirian. Target Huang Fumingze jelas, Lan Subing, karena World Spirit-nya dianggap ancaman terbesar. Namun posisi Lan Subing di tengah tim membuatnya sulit dijangkau. Jiang Tianming dan Mo Xiaotian menghadapi Huang Fumingze langsung, Wu Mingbai bersiap di belakang, sementara Wu Jin bersembunyi di sudut, tegang dan berharap tidak diperhatikan. Su Bei mengamati dan tertawa kecil, mengatakan bahwa bersembunyi justru membuat Wu Jin lebih mencolok. Seperti yang diduga, Huang Fumingze segera memperhatikannya. Karena Lan Subing sulit disentuh dan mental energinya terus terkuras, Huang Fumingze akhirnya mengalihkan target ke Wu Jin. Ia berteleportasi ke belakang Wu Jin, tetapi Wu Jin sudah waspada. Ia menyibakkan rambutnya dan sepenuhnya mengaktifkan ability Sucubus. Siaran langsung menyorot wajahnya, membuat seluruh arena terdiam. Huang Fumingze membeku di tempat, sepenuhnya terpengaruh. Penonton meledak dengan teriakan, memuji ketampanan Wu Jin dan menyadari bahwa Huang Fumingze sedang dikendalikan. Wu Jin tidak mencoba membuatnya menyerang rekan sendiri, hanya berniat menyingkirkannya. Namun kontrol cleanser Skydome bereaksi cepat dan langsung membersihkan efek kontrol tersebut. Huang Fumingze sadar kembali dan langsung menyerang Wu Jin dengan marah, tetapi Jiang Tianming dan yang lain menahannya. Wu Jin kini tidak lagi bersembunyi dan menggunakan kemampuannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Wu Mingbai akhirnya bergerak, menghantam tanah dan membuat arena retak, menjungkir balikkan benteng defense track Skydome. Pertahanan Skydome runtuh. Wu Jin kemudian kembali mengendalikan kontrol cleanser. Dengan kontrol cleanser terikat, Lan Subing melepaskan World Spirit sepenuhnya dan menekan Huang Fumingze. Tanpa perlindungan, para support Skydome satu persatu tereliminasi. Akhirnya, hanya Huang Fumingze yang tersisa. Ia berdiri sendirian dan menolak menyerah. Ia mengaktifkan kekuatan pamungkasnya, tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan hingga tampak seperti matahari kecil. Si Zhao terkejut, menyadari bahwa Huang Fumingze masih bisa menggunakan kemampuan itu. Su Bei menunjuk skill Enhancer Skydome dan menyimpulkan bahwa ability Multiplier Amplification miliknya memungkinkan penggunaan ulang kemampuan tersebut. Si Zhao mengangguk dengan ekspresi khawatir, mengingat betapa kuatnya kemampuan itu, dan menyadari bahwa Jiang Tianming tidak bisa menghadapinya seperti dirinya dulu. Ucapannya terhenti saat ia menatap arena. Jiang Tianming menghadapi cahaya emas yang melesat ke arahnya seorang diri. Ia mengangkat satu tangan, tampak seolah mencoba menahan serangan itu secara langsung, seperti belalang yang menantang kereta perang. Penonton mengira ia bertindak gegabah dan terlalu percaya diri. Namun, tepat ketika cahaya emas itu menyentuh tubuhnya, serangan tersebut menghilang begitu saja. Di hadapannya,
Huang Fumingze berdiri terpaku dengan ekspresi terkejut. Huang Fumingze menatap tinjunya, lalu menatap Jiang Tianming, dan kembali menatap tinjunya lagi, berulang kali. Dengan nada tidak percaya, ia bertanya keras, kemana perginya skill miliknya? Jiang Tianming berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung dan menjawab dengan tenang bahwa mungkin skill itu telah lenyap. Jawaban itu membuat Huang Fumingze semakin marah. Ia membentak, mempertanyakan bagaimana mungkin skillnya menghilang begitu saja, serta mengeluhkan bahwa orang-orang dari Endless selalu berpura-pura bodoh. Dalam benaknya, Huang Fumingze teringat Wu Mingbai, Su Bei, dan sekarang Jiang Tianming. Ia merasa tidak heran jika mereka berasal dari akademi yang sama dengan si Zhao Hua, menyebalkan dan penuh tipu daya. Namun, Huang Fumingze segera menenangkan diri dan menatap Jiang Tianming dengan serius, menduga bahwa kemampuan Jiang Tianming mungkin berkaitan dengan penetralan ability. Jiang Tianming tidak membenarkan maupun menyangkal. Ia memilih diam, mengikuti pelajaran dari Su Bei. Ketika lawan ragu, biarkan mereka terus ragu. Jiang Tianming lalu bergabung dengan rekan-rekannya untuk mengepung Huang Fumingze dan melancarkan serangan terakhir. Menyadari niat mereka, Huang Fumingze berhenti bertanya dan bersiap bertarung. Tanpa dukungan tim dan buff, ia tidak mampu bertahan lama. Ia akhirnya terlempar keluar arena, meskipun masih sempat menjatuhkan Jiang Tianming bersamanya, menjaga harga dirinya. Dengan keluarnya Huang Fumingze, hanya tim Endless yang tersisa di arena. Wasit segera mengumumkan bahwa pertandingan telah berakhir dan pemenangnya adalah Endless Ability Academy. Kemenangan final Tri-School Competition pun resmi menjadi milik Endless. Huang Fumingze diakui sebagai sosok yang sangat kuat. Ia sempat menahan 5 lawan sekaligus, dan kekuatan serangan individunya melampaui siapapun di kubu protagonis. Su Bei memandangnya dengan rasa iba, menyadari bahwa karakter sekuat itu pasti bukan figuran biasa. Paling tidak, Huang Fumingze akan kembali berperan penting di masa depan. Tak lama kemudian, Lei Zhen masuk sambil bertepuk tangan dan memanggil mereka untuk menerima penghargaan. Tri-School Competition menekankan efisiensi. Upacara penghargaan langsung digelar setelah pertandingan terakhir. Karena kemenangan Endless sudah hampir pasti sejak awal, medali telah disiapkan sebelumnya. Dalam kompetisi ini tidak ada peringkat kedua atau ketiga, hanya akademi peringkat pertama yang menerima medali. Endless, yang dikenal sebagai akademi raja tersembunyi, kembali membuktikan reputasinya. Meski ketiga akademi memiliki sumber daya serupa, perbedaan metode pengajaran tetap membuat hasil akhir tidak selalu pasti. Saat menerima medali dan membungkuk ke arah penonton, Manga Consciousness memberitahu Su Bei bahwa Manga King of Abilities telah diperbarui. Su Bei tidak terlalu tertarik untuk langsung membacanya. Perhatiannya justru tertuju pada pertandingan hiburan esok hari. Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan pemungutan suara penonton untuk menentukan 10 peserta pertandingan hiburan. 30 peserta naik ke panggung, foto mereka ditampilkan di layar besar dengan nomor masing-masing. Setiap penonton mendapat 3 suara. Begitu voting dimulai, jumlah suara melonjak cepat. Huang Fumingze memimpin jauh karena kekuatan, penampilan, dan sorotan yang ia dapatkan. Wu Jin menyusul di posisi atas berkat penampilan memukaunya yang baru terungkap. Setelah itu, Su Bei, Lan Subing, Si Zhao Hua, dan Jiang Tianming berada di jajaran teratas. Peserta lain menyusul tanpa perolehan suara yang sama, hingga terpilih 10 orang terakhir, termasuk Wu Mingbai, Qiao Mu dari Skydome, Li Bowen dari Halt, dan seorang anak berambut hijau bernama Zuzong. Nama Zuzong menarik perhatian semua orang karena terdengar seperti ejekan. Saat sadar bahwa itu benar-benar namanya, banyak yang menatapnya dengan aneh.
Zuzong mendekati Su Bei dengan ramah dan menyatakan menantikan pertandingan hiburan esok hari. Sikapnya menunjukkan keinginan untuk menjalin kerjasama atau setidaknya berharap Su Bei tidak terlalu keras padanya. Ia tahu Huang Fumingze sulit didekati, sementara Su Bei tampak lebih aman. Su Bei kemudian bertanya apa panggilan Zuzong di kelas. Zuzong menjawab bahwa teman-temannya memanggilnya dengan nama aslinya. Namun Li Bowen langsung membongkar kebohongan itu, mengatakan bahwa mereka memanggilnya Sun Zi. Hal ini memicu tawa semua orang, termasuk penonton. Setelah daftar peserta hiburan ditetapkan, rombongan Endless kembali ke hotel. Akademi mengadakan jamuan kemenangan lebih awal, dibiayai oleh Lei Zhen yang kaya raya. Dalam jamuan itu, terungkap bahwa Meng Huai sebenarnya memiliki selera mahal, meski penampilannya sederhana. Malam itu, Feng Lan datang membawa kabar bahwa pertandingan hiburan esok hari akan terjadi masalah. Ia melihat masa depan di mana penonton berteriak dan berlarian. Para guru mengira target ancaman adalah penonton, sehingga mereka fokus memperketat keamanan penonton, bukan peserta. Setelah kembali ke kamar, Mo Xiaotian bertanya pada Su Bei apakah pertandingan hiburan benar-benar akan dilaksanakan. Ia mengusulkan pembatalan karena tidak memengaruhi skor kompetisi. Meski Su Bei mendukung ide itu, Mo Xiaotian mengatakan para guru pasti punya pertimbangan sendiri. Ucapan Mo Xiaotian membuat Su Bei curiga. Sikap Mo Xiaotian berbeda dari biasanya, seolah menentang rencana Black Flash. Su Bei menyadari bahwa misi kali ini mungkin melibatkan hal yang bahkan Mo Xiaotian sendiri tidak setujui, kemungkinan terburuknya adalah upaya pembunuhan terhadap mereka. Meski sempat murung, Su Bei menenangkan diri. Ia yakin kekuatannya saat ini jauh lebih besar dibanding awal cerita. Dengan Destiny Gear, ia masih memiliki cara untuk menghindari kematian jika benar-benar diperlukan. Keesokan paginya, para peserta berkumpul di arena. Penonton tidak hadir secara langsung, melainkan menonton melalui layar besar di hotel. Jiang Tianning dan yang lain menyadari bahwa langkah ini efektif untuk menggagalkan rencana pihak yang berniat membuat kekacauan. Lan Subing tampak lega dan sedikit bersemangat. Meski masih memiliki kecemasan sosial, pengalaman bertanding sebelumnya membuatnya lebih tenang. Ia menyadari bahwa selama berada di arena, perhatian pada penonton justru menghilang, membuatnya mampu menghadapi pertandingan hiburan yang akan segera dimulai. Berbeda dengan peserta lain yang merasa lega karena keselamatan penonton terjamin, Su Bei justru merasa semakin tidak tenang. Dari sudut pandangnya, situasi ini jelas salah perhitungan. Seluruh sistem pertahanan difokuskan ke hotel, seolah-olah ancaman hanya akan datang dari sana. Namun bagi Su Bei, pola ini terlalu khas, sebuah pengaturan klise khas manga, di mana para guru harus, kebetulan, tidak berada di lokasi agar para siswa jatuh ke dalam bahaya secara alami. Pertandingan hiburan yang digelar kali ini memang tidak termasuk dalam kompetisi resmi 3 akademi dan tidak memengaruhi skor, tetapi secara historis justru merupakan acara paling populer. Alasannya sederhana, pertandingan ini menyenangkan, dan para pesertanya adalah siswa favorit yang dipilih langsung oleh penonton, sehingga perhatian publik sangat besar. Zhao Xiaoyu menjelaskan aturan pertandingan dengan jelas. Pertandingan hiburan ini berbentuk petak umpet. Para peserta tidak boleh menggunakan item, tetapi bebas bersembunyi dengan cara apapun. Setiap ronde, peran pencari, dan peta dipilih secara acak. Ada 10 ronde, masing-masing berlangsung selama 30 menit, sehingga setiap orang akan menjadi pencari satu kali. Skor akhir dihitung dari jumlah orang yang tertangkap saat menjadi pencari dan total waktu bersembunyi saat menjadi yang dicari. Peserta dengan skor tertinggi akan mendapatkan gelar Raja Petak Umpet. Zhao Xiaoyu bahkan memamerkan trofi berupa telapak kaki kucing emas murni seukuran kepala, yang tampak sangat berat. Pada ronde pertama,
pencari terpilih adalah Lan Subing. Keberuntungannya memang terkenal luar biasa, dan menjadi pencari di awal adalah keuntungan besar karena memberikan sudut pandang untuk menghindari tempat-tempat persembunyian umum di ronde berikutnya. Peta pertama adalah sebuah villa 2 lantai yang diciptakan oleh kemampuan ilusi. Penonton dapat melihat isi bangunan dari luar, tetapi para peserta di dalam tidak. 9 peserta selain Lan Subing diberi waktu 5 menit untuk bersembunyi. Subei tidak terburu-buru dan justru mengamati pilihan orang lain. Ada yang bersembunyi di mesin cuci, di balik lukisan dengan membuat lubang, bahkan ada yang menggantung di langit-langit dengan kemampuan terbang. Untuk Zuzong, karena kemampuannya terlalu kuat, aturan khusus diterapkan. Lan Subing hanya perlu menebak ruangan tempat arenanya berada, dengan 3 kesempatan. Artinya, siapapun yang bersembunyi bersama Zuzong juga berisiko tertangkap. Karena pernah bersikap ramah sebelumnya, Zuzong menawarkan Subei untuk bersembunyi bersama di dalam arena, tetapi Subei menolak karena sudah memiliki rencana sendiri. Menjelang akhir waktu, setelah semua orang bersembunyi, Subei hanya menyesuaikan pointer kecilnya dan berdiri di balik pot bunga besar di dekat tangga. Ia bahkan tidak masuk ke dalam pot, hanya bersembunyi di belakangnya, menjadikannya tempat persembunyian paling asal-asalan. Penonton mulai berdiskusi karena pertandingan ini bersifat interaktif. Mereka bisa memilih siapa yang akan menang setiap ronde. Mayoritas, hampir 90%, memilih Lan Subing, karena kemampuan Wild Spirit-nya dianggap terlalu curang untuk permainan ini. Begitu pertandingan dimulai, Lan Subing berdiri di tengah lantai 1 dan menggunakan Wild Spirit. Jangkauan kemampuannya bergantung pada gabungan energi mental dan suara. Jika ia memusatkan kekuatan pada satu orang, hampir mustahil untuk dilawan. Namun jika kekuatannya tersebar, efektivitasnya menurun. Meski begitu, tetap cukup untuk memancing reaksi. Suara terdengar dari kabinet, lampu gantung, dan bingkai lukisan. 3 orang, Wu Mingbai, Si Zhaohua, dan Huang Fumingze, keluar dengan sendirinya. Saat Lan Subing naik ke lantai 2, Subei justru bergerak keluar dari balik pot bunga dan turun ke lantai 1. Ia menyadari bahwa melawan kemampuan seperti Lan Subing, tetap diam hanya akan membuatnya masuk ke jangkauan kemampuan tersebut. Bergerak justru lebih aman. Dengan keberuntungannya yang tinggi, ia tidak khawatir akan tertangkap secara kebetulan. Satu persatu peserta lain ditemukan. Di lantai 2, Jiang Tianming dan Wu Jin terungkap. Qiao Mu, yang bersembunyi di bayangan, akhirnya juga ditemukan setelah Lan Subing menggunakan Wild Spirit ke setiap area gelap. Kini hanya tersisa Subei serta Zuzong dan Li Bowen dari Haut. Lan Subing memilih untuk mencari duo Haut lebih dulu karena mereka bersembunyi di arena, dan hanya bisa ditemukan lewat tebakan. Berkat keberuntungannya, pada tebakan ketiga ia berhasil menemukan mereka. Waktu habis, dan Subei menjadi pemenang ronde pertama. Ketika Lan Subing kembali ke lantai 1 dan melihat Subei berdiri di sana, ia kebingungan. Ia merasa telah menyapu lantai 1 dengan Wild Spirit tetapi Subei tetap lolos. Jiang Tianming menjelaskan bahwa Subei selalu berpindah lantai, bersembunyi di balik pot bunga di sudut tangga. Wu Mingbai bahkan menunjukkan rekaman videonya. Lan Subing terdiam, mentalnya seolah runtuh secara halus. 4 ronde pagi berlalu. Subei hanya tertangkap sekali, saat Qiao Mu menjadi pencari. Dengan kemampuannya mendeteksi bayangan, Qiao Mu menang telak. Pagi berakhir tanpa insiden, yang membuat banyak orang yakin rencana musuh telah digagalkan. Namun di sore hari, saat kewaspadaan menurun, organisasi Black Flash akhirnya bergerak. Bagian bawah tribun penonton meledak, dan sosok-sosok berpakaian hitam berjatuhan ke arena. Mereka hanyalah manusia biasa, jatuh dari ketinggian, berdarah, dan tak sadarkan diri.
Darah mereka membentuk pola lingkaran sihir merah yang bersinar terang, memanggil dua sosok ke arena. Salah satunya adalah Cyril dari Alpha Ability Academy. Yang lainnya adalah pria berambut hitam bermata merah bernama Li Xiang, dengan penampilan sakit-sakitan. Cyril menyapa dengan santai, tetapi kehadirannya membuat suasana membeku. Ia langsung mengaktifkan kemampuan sel erosion, menyebabkan semua orang merasakan perubahan halus pada tubuh mereka. Melalui kompas takdir, Su Bei melihat semua penunjuk besar mengarah ke penyakit. Cyril menyatakan dengan tenang bahwa mereka semua akan mati dalam 20 menit. Satu-satunya jalan hidup adalah bergabung dengan Black Flash. Arena telah disegel, dan tidak ada bantuan dari luar yang bisa datang tepat waktu. Para siswa diliputi keputusasaan. Huang Fumingze dengan tegas menolak dan menyerang lebih dulu, memicu perlawanan bersama. Namun Su Bei memilih mengamati. Ia menyadari bahwa ini bukan pertempuran penentu, dan titik baliknya belum muncul. Dalam pertempuran, Cyril menunjukkan kemampuan fisik luar biasa tanpa menggunakan kemampuannya secara langsung. Sementara itu, Su Bei akhirnya memahami peran Li Xiang, ia mengendalikan mayat. Tubuh-tubuh tak bernyawa bangkit dan bertarung, bahkan masih mampu menggunakan kemampuan mereka, meski dalam bentuk lemah. Di saat itulah Su Bei menyadari tujuan sebenarnya. Black Flash tak lagi peduli apakah mereka hidup atau mati. Jika tidak bisa diculik hidup-hidup, maka tubuh mereka yang mati pun masih bisa dimanfaatkan. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa mereka semua harus mati di sini. Dalam situasi hidup dan mati, seluruh peserta bertarung dengan putus asa. Arena hancur parah akibat bentrokan kemampuan, nyaris runtuh sepenuhnya. Bahkan Su Bei yang berada di sudut arena beberapa kali hampir terekspos oleh serangan yang menyapu area luas. Di tengah kekacauan, Jiang Tianming menyadari sesuatu yang janggal. Ia menatap Cyril dan Li Xiang lalu menyimpulkan bahwa keduanya sebenarnya tidak bisa pergi begitu saja. Jika mereka benar-benar berniat membunuh semua orang dalam 20 menit dan tak seorang pun bisa masuk, maka tidak ada alasan untuk bertahan di sini. Fakta bahwa mereka tetap berada di arena menunjukkan bahwa masuk saja sudah sangat sulit, apalagi keluar. Cyril tidak menyangkalnya dan menunggu kelanjutan ucapan Jiang Tianming. Jiang Tianming lalu menyatakan rencana terakhir, jika mereka menahan Cyril dan Li Xiang di sini, maka sekalipun mati, musuh pun akan terjebak bersama mereka. Ia memerintahkan Wu Mingbai dan Huang Fumingze untuk meruntuhkan arena sepenuhnya demi menjebak keduanya. Ini adalah satu-satunya bentuk balas dendam yang tersisa. Wu Mingbai dan Huang Fumingze segera memahami maksudnya, menciptakan kehancuran mirip gempa agar arena ambruk total. Dengan kemampuan mereka, musuh kemungkinan besar tidak dapat segera meloloskan diri. Cyril tampak terkejut namun justru tersenyum geli, bertanya apakah semua orang benar-benar siap mati. Si Zhaohua menjawab tegas bahwa ia tak akan pernah menyerah. Lan Subing, meski pucat dan kelelahan, mengepalkan tangan sebagai bentuk dukungan. Su Bei sendiri tersenyum santai dan menyuruh mereka melakukannya tanpa menambahkan pidato heroik apapun. Tekad tragis menyelimuti arena. Sebagian menahan Cyril dan Li Xiang, sementara Wu Mingbai dan Huang Fumingze mulai menghancurkan struktur arena. Rencana Jiang Tianming berhasil memancing reaksi, Cyril dan Li Xiang terpaksa bergerak menghentikan kehancuran, karena mereka tidak berniat ikut terkubur. Li Xiang memanggil banyak mayat untuk menahan Wu Mingbai dan Huang Fumingze, sementara Cyril menghadapi beberapa orang sekaligus. Su Bei menyadari bahwa Cyril jelas menahan diri. Ia tidak menggunakan kemampuan mematikannya, bahkan dalam pertarungan fisik pun tampak tidak serius. Motifnya terasa ambigu. Wu Mingbai, yang tampak ceria di luar, menunjukkan sisi liciknya. Setelah persiapan singkat, ia memicu seluruh jebakan yang telah ia tanam. Ledakan besar terjadi.
Arena runtuh hebat, semua orang terjatuh ke bawah. Wu Mingbai bahkan telah menanam bola elemen tanah lebih dalam untuk memastikan musuh tak bisa melompat keluar. Setiap orang bereaksi sesuai persiapan. Su Bei melompat ringan mengikuti puing. Jiang Tianming menurunkan diri bersama Lan Subing menggunakan objek kontrol. Wu Mingbai turun dengan pilar tanah. Mereka yang tidak siap, termasuk Zuzong dan lainnya, jatuh dengan keras dan menjerit kesakitan. Huang Fu Mingze kemudian menambahkan kehancuran dengan aspek elemen tanah dari Five Clawed Golden Dragon, memukul tanah agar runtuhan semakin dalam. Namun sebelum tanah benar-benar hancur, lubang lain tiba-tiba terbuka di bawah mereka, menelan seluruh kelompok sekali lagi. Lubang kedua ini bukan buatan Wu Mingbai. Bahkan Ciril dan Li Xiang tampak terkejut. Semua orang jatuh dan mendarat di lantai keras di bawah. Saat mereka mencoba bangkit, sosok-sosok misterius mengelilingi mereka dalam kegelapan total. Tempat itu tidak memiliki cahaya sama sekali. Dengan energi mentalnya, Su Bei samar-samar menangkap bentuk makhluk-makhluk itu, tubuh aneh, banyak anggota badan, tanpa mata, dengan kulit dan pakaian menyerupai tanah. Kemampuan semua orang ditekan secara drastis. Lan Subing hampir tidak bisa merasakan kekuatannya, dan bahkan Su Bei tidak dapat menggerakkan penunjuk besar pada Destiny Campus miliknya. Namun justru karena itu, Su Bei merasa lega, penekanan kemampuan ini kemungkinan besar juga melemahkan efek sel erosion. Makhluk-makhluk tersebut mengikat mereka tanpa perlawanan. Tak seorang pun bertindak gegabah karena jelas mereka berada di wilayah makhluk itu. Setelah dibawa berkelok-kelok dalam kegelapan, mereka dimasukkan ke sebuah ruangan lembab dan ditinggalkan. Di sanalah diskusi dimulai. Zuzong, yang memiliki kemampuan khusus beradaptasi dalam kegelapan, menyatakan bahwa makhluk-makhluk itu sangat aneh dan bahkan tampaknya memiliki lebih dari 2 tangan. Ciril tertarik dan mengaitkannya dengan legenda lama, sekelompok manusia awal pengguna kemampuan yang tubuhnya mengalami mutasi, memiliki banyak anggota badan dan rambut putih, yang kemudian menghilang setelah gempa besar. Qiao Mu, yang dapat melihat jelas melalui bayangan, mengonfirmasi bahwa makhluk-makhluk itu memang berambut putih. Huang Fu Mingze sempat berniat menyerang Ciril dan Li Xiang karena kemampuan mereka ditekan. Namun Li Xiang menjelaskan bahwa membunuh mereka di sini hanya akan mengirim mereka keluar, karena mereka memiliki metode pelarian khusus. Si Zhaohua mengusulkan untuk menunggu guru menyelamatkan mereka, tetapi Su Bei langsung menolak gagasan itu. Menurutnya, tempat ini kemungkinan tidak bisa ditemukan dari luar. Li Xiang pun menguatkan dugaan tersebut, jika tempat ini mudah dideteksi, makhluk-makhluk ini tak mungkin bisa bersembunyi selama itu. Si Zhaohua lalu mengusulkan untuk mencoba kembali ke titik jatuh dan mencari jalan keluar dengan terbang. Namun Zuzong mengingatkan bahwa bergerak sembarangan bisa membahayakan mereka yang tertinggal. Di tengah kebingungan, Su Bei justru memperhatikan Destiny Campus milik Li Bowen dan Qiao Mu. Penunjuk besar mereka mengarah ke bahaya ekstrim, sementara penunjuk kecil hampir mencapai batas maksimum. Ia menyadari bahwa meski kelompok protagonis mungkin selamat, yang lain bisa terluka parah. Sebagai penutup, Jiang Tianming dengan tenang menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh terburu-buru mencari jalan keluar. Mereka harus terlebih dahulu memahami lingkungan bawah tanah ini dan beradaptasi dengan kegelapan, karena bahkan jika jalan keluar ditemukan, mereka belum tentu tahu harus menuju kemana.